juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agung sebagai guru sejarah kami di kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Pak Belgia Sinaga dari nomor absen 38. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang Kerajaan Singasari. Tapi sebelum kita mulai, pernah gak sih kita berpikiran atau penasaran aja deh, bagaimana atau mengapa Jawa itu punya sejarah yang begitu kaya dan berlapis-lapis? Nah, hari ini today kita akan menyusuri kembali perjalanan waktu, perjalanan peristiwa yang ada di kerajaan besar itu yang peristiwanya itu saling menyambung satu sama lain. Kita akan mulai dari kerajaan Singasari dan lalu kita akan melihat bagaimana penyerangan Mongol itu tuh bisa membuat suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit yang legendaris. Lalu bagaimana akhirnya era baru itu dimulai dengan munculnya Kerajaan Demak. Kita akan ceritakan secara urut, jadi kita bisa lihat secara jelas bagaimana satu peristiwa bisa mempengaruhi peristiwa lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi semua cerita besar itu dimulai dari Kerajaan Singasari. Bayangkan, tahun 1222 ada pemimpin namanya ini Ken Arok. Ken Arok ini berhasil mengalahkan semua pemimpin di Raja Kediri, Raja Kartajaya dalam sebuah pertempuran yang namanya itu adalah Pertempuran Gantar. Dari sini Singasari itu lahir dengan Ken Arok sebagai raja pertamanya. Singasari pun tumbuh menjadi kerajaan yang sangat kuat. Puncak kejayaannya terdapat pada tangan Raja Kertanegara. Di tangan Raja Kertanegara, Singasari memiliki visi yang sangat maju, yaitu untuk menaklukkan seluruh Nusantara dalam satu kerajaan. Dengan visi ini, dia berharap agar Nusantara tidak dapat dijajah oleh bangsa lain, terutama bangsa Mongol yang pada saat itu memiliki puncak kejayaannya juga. Dengan visi ini, dia memulai ekspedisi Pamalaya pada tahun 1275 menuju Pulau Sumatera dengan mengirim ribuan pasukannya. Dengan terkirimnya ribuan pasukannya, pertahanan dalam negeri semakin lemah karena prajurit yang berjaga semakin sedikit. Dengan kesempatan ini, seorang pemberontak dari Kediri yaitu Jaya Katuang memanfaatkan ini dan melakukan pemberontakan di dalam ibu kota. Akhirnya, Kertanegara terbunuh oleh Jaya Katuang, menyebabkan kekosongan kekuasaan pada Singasari, yang akhirnya membuka jalan untuk Mongol masuk ke dalam Pulau Jawa. Nah, dulu Kartanegara menolak tunduk kepada Kubilai Khan. Kubilai murka dan mengirim armada pasukan ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat sampai di sana, mereka melihat perubahan. Singasari telah runtuh dan Jaya Katuang telah berkuasa. Dalam situasi genting ini muncul tokoh cerdik yakni Raden Wijaya yang menantu dari Kartanegara yang berhasil selamat. Dengan kecerdikannya ia berhasil mendekati pasukan Mongol dan berpura-pura untuk bekerja sama menaklukkan Jaya Katuang. Mongol pun percaya karena mereka mempunyai musuh yang sama. Mereka bersama-sama menyerang Jaya Katuang dan menguasainya. Dengan kemenangan yang diraih ini, Raden Wijaya menunjukkan kelicikannya dengan ia meminta izin ke Mongol untuk kembali ke daerahnya dan dengan alasan menyiapkan upeti, tapi ia malah mempersiapkan pasukan. Saat Mongol lengah, Raden Wijaya menyerang balik dan hasilnya Raden Wijaya berhasil meruntuhkan armada besar yang ada di Jawa. Akhirnya sisa-sisa armadanya balik ke Mongol. Dengan kemenangan ini, Raden Wijaya telah
mengusir penjajah dari Mongol serta ingin membuat kerajaan baru yang akan dikenang sepanjang sejarah, yakni Kerajaan Majapahit. Dan benar, Raden Wijaya berhasil membangun Kerajaan Majapahit. Konon namanya Maja yang pahit itu berasal dari buah. Dan buah itu banyak tersebar di daerah sekitar itu. Sebagai raja pertama, ia digelari Katrangjasa Jawa Dharma. Lalu, pada awalnya Kerajaan Majapahit itu susah untuk menjadi besar, tetapi perlahan ia menjadi raksasa. Dan juga pada masa keemasannya Raja Hayam Wujud dan ditemani oleh Gajah Mada. Kita pernah dengar kan Sumpah Palapa? Ya, sumpah itu hampir terjadi. Majapahit membentang luas dari Sumatera hingga Papua, bahkan sampai Semenanjung Malaya. Majapahit bukan hanya kerajaan yang memiliki militer kuat, tapi juga pusat peradaban dan pelabuhan yang ramai. Kesenian, sastra, dan arsitektur berkembang pesat. Kita mewarisi kitab fenomenal dan candi-candi yang megah. Sayangnya segala yang naik pasti akan turun. Setelah era Hayam Wuruk dan Gajah Mada berakhir, Majapahit mulai melemah akibat perang persaudaraan memperebutkan tahta. Perlahan-lahan pada akhir abad ke-15, kerajaan besar ini memudar. Dan dari puing-puing kejayaannya muncullah kerajaan baru yang berbeda coraknya, yaitu Kerajaan Demak Islam. Dan kita masuk ke babak baru. Di sekitar 1478, berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Beliau ini sangat unik karena merupakan keturunan dari Raja Majapahit sekaligus murid dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo. Ini menggambarkan transisi yang terjadi. Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa dan menjadi ujung tombak penyebaran Islam di Nusantara. Dukungan penuh dari wali Songo membuat Demak menjadi pusat agama dan budaya Islam yang sangat berpengaruh. Kami menyajikan sejarah ini sebagai suatu susunan diakronis yang didapat di dalamnya sebuah perubahan-perubahan dari kausalitas, keberlanjutan, dan perubahan yang ada dari kerajaan-kerajaan Hindu seperti Majapahit dan Singasari, kemudian dilanjutkan dengan adanya kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak yang menjadikan sampai dengan saat ini Indonesia sebagai negara dengan mayoritas agama Islam. Dari sini kita dapat belajar bahwa nenek moyang kita pun memiliki rasa semangat persatuan yang sangat besar, sehingga terdapat adanya di dalam diri mereka untuk terus bersatu melawan seluruh adanya efek negatif dari luar maupun dari dalam. Dari sini kita dapat belajar bahwa apakah kalian ingin menjadikan sejarah sebagai guru dalam kehidupan kita semua? Historia Magistra Vitae. Kami dari kelompok 5 izin pamit untuk undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.